inilah yang disebut dengan Masjid Tan'im atau yang disebut dengan Masjid Aisyah. Kata Allah, kita sudah sekarang memasuki tanah suci. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min ibadika yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Barakatim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inilah di kiri kita ini yang disebut dengan Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Inilah tempat miqat terdekat dari kota suci Mekkatul Mukarramah. Jadi kalau mau umroh lagi harus miqat lagi, lihat lagi di tempat miqat. Inilah masjidnya, tempat miqat terdekat, sekitar 7 kilo ke sini dari Masjidil Haram. Pertama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarahnya Tan'im ini sebenarnya adalah desa Tan'im ini. Cuman maka disebut dengan Masjid Tan'im. Sedangkan orang-orang sini menyebut Masjid Aisyah. Kenapa? Karena istri Rasul Aisyah, beliau bersama baginda Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bersama sahabat juga melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kemudian Aisyah itu tidak dapat melaksanakan rangkaian ibadah umrah disebabkan menstruasi, kemudian melaksanakan rangkaian yang lain, ibadah-ibadah yang lain seperti pelaksanaan ibadah-ibadah hajinya. Setelah itu selesai, kemudian menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya masih belum melaksanakan ibadah umrah disebabkan maka Rasul memanggil Abdurrahman ibn Abu Bakar untuk mengantarkan ke Tan'im. Maka diantarkan oleh Abdurrahman tadi dan miqat di sana, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Seperti itu. Jadi meskipun bukan Rasulullah sendiri yang melaksanakan ibadah umrah di sana, tapi Aisyah melaksanakan miqat di sana atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh apa tidak kita akan melaksanakan di sana kaulan atau fi'lan atau takriran atau sifatan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinyatakan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul, takriran sifat kepada Rasul, itu adalah sunnah, boleh kita lakukan, malah dianjurkan untuk kita lakukan. Para Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari itu orang-orang sini menyebutnya dengan Masjid Aisyah. Para Allah, kita sudah ada di kota Mekah. Inna awwala baiti, dalam ayatnya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lin-nas. Jadi rumah yang dibangun pertama kali itu adalah
Baitullah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi rumah yang mula-mula dibangun ini adalah Ka'baitullah. Untuk apa? Hudan lin-nasi, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi orang yang sampai ke sini insya Allah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Pertama Allah, jadi disinilah seluruh penjuru dunia ada tempat yang istimewa namanya Ka'baitullah. Selain Masjidil Haram yang punya nilai yang sangat istimewa, di tengah-tengah Masjidil Haram ada namanya Ka'baitullah di sana. Jadi bedanya dengan masjid-masjid lainnya apa Pak Ustadz? Beda sekali. Satu, dari segi fadilahnya sudah berbeda. Yang kedua, kalau pergi sholat masuk ke dalam masjid-masjid lainnya itu biasa langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah di dalamnya. Tapi kalau masuk ke dalam Masjidil Haram itu afdalnya adalah tawaf. Jadi untuk berbanyaklah mumpung ada di sini untuk memperbanyak tawaf. Apa harus pakai pakaian ihram Pak Ustaz? Tidak usah, bebas. Berapa tawaf? Biasa 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Tapi kalau tawaf sunnah Pak Ustaz, saya belum sampai 2, tapi kami tidak cukup Pak Ustaz, hanya 2 saja. Boleh, nggak apa-apa, dapat pahala. 3, nggak apa-apa. 5, tidak apa-apa, tidak ada denda bagi orang yang begitu. Tapi kalau kuat sampai kamil, sempurna sampai 7, itu kalau tawaf sunnah. Pakai kopiah boleh, pokok seragam bebas kalau tawaf sunnah. Cuman tidak ada sa'i. Kalau umroh harus ada sa'i karena rangkaian ibadah umrohnya niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, seperti itu. Jadi kalau hanya tawaf tidak, hanya tawaf saja. Setiap masuk Masjidil Haram tawaf, dapat 2. Misalnya anda nggak kuat sholat di belakang makam Ibrahim, nggak dapat di belakang makam Ibrahim, pindah ke sisi yang lain, itu nggak apa-apa. Nah di sanalah di Ka'baitullah ada tempat juga yang istilah mutiara di sana, ada namanya Hajar Aswad. Setelah dari Hajar Aswad itu orang banyak menciumnya. Karena apa? Fadilahnya katanya mencium Hajar Aswad itu lidah akan menyambung dengan Rasulullah. Kemudian di antara Hajar Aswad dan Baitul Ka'bah yang disebut dengan multazam. Afdalnya di multazam hanya menempelkan saja badan sambil berdoa. Mana multazam itu? Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan digadang-gadang doa di sana akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeser lagi ada Maqam Ibrahim. Geser lagi ada Hijr Ismail yang setengah lingkaran di sana, dan setengah lingkaran lagi ada di dalam Ka'bah. Artinya apa? Orang banyak antri di sana. Barang siapa yang sholat di sana, maka fadilahnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Seperti itu. Maka antri di sana, rebutan. Orang yang mau sholat di sana di Hijr Ismail, rebutan, desek-desekan, saling lindungi satu dengan yang lain. Utamanya saudara-saudaranya dilindungi, sholat dulu, gantian dilindungi, sholat dulu, seperti itu. Kemudian setelah
di Hijaz Ismail juga di sana ada namanya di pintu taubah dan semacamnya, berdoa di sana minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeser terus lagi ada rukun Yamani. Rukun Yamani di sana kita disyaratkan di rukun Yamani tidak menciumnya, hanya mengusapnya saja. Di rukun Yamani itu mengusap. Kemudian selanjutnya langsung kita tetap ke Hajar Aswad tadi gitu. Lurusnya Hajar Aswad agak sedikit lurusnya di sana ada air namanya sumur, namanya Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam di sana. Jadi sumur Zamzam itu ada di pelataran Ka'baitullah. Meskipun tidak dibawa tawaf, air Zamzam itu sudah ditawafkan setiap hari, setiap malam. Jadi air itu memang benar-benar istimewa, apalagi masih dibawa lagi sama bapak dan ibu untuk tawaf. Itu lebih ini lagi seperti itu. Pratama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung ada di sini, fadilahnya, pahalanya yang sangat besar sekali juga. Tentu dengan sesuai dengan pelanggaran. Kalau kita melanggar di sini, misalnya dosanya lebih besar juga kalau kita melanggar di sini. Makanya hati-hati jangan sampai melanggar. Hati-hati jangan sampai melanggar. Terus dan kita utamanya saling banyak membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan, dapat dibantu, utamanya yang lebih tua itu dibantu, dapat 2 pahala, 1 ibadah umroh, 2 membantu orang lain. Itu penting sekali ya. Kalau tidak lansia, kadang banyak yang teman sekamar lansia ditinggal mau sholat karena jalannya pelan, ditinggal, kasih karena sangat pelan sekali jalannya, hotelnya jauh, buru-buru sholat ditinggal. Kalau sudah tahu agak lumayan tua, udah berangkatnya yang mau waktunya kasih ini itu masih bisa waktu lama gitu. Seperti itu caranya. Karena hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang imannya mantap, orang itu kalau tidak mencintai saudaranya itu seperti mencintai diri sendiri. Itulah makanya kampung Padang sering begitu, memang udah ada buru-buru ditinggal. Kasihan tua ditinggal lagi sama temannya, bingung. Aduh, jangan itu, kita insya Allah tua juga, meskipun gak diminta udah tua sendiri nanti. Allah Subhanahu wa taala di anjuran di sini ini utamanya saudara kita saling tolong menolong. Meskipun nggak tua tapi butuh bantuan kita, jadi kita saling membantu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak ada